Edward Fernando gumam Calvin saat membaca email yang dikirimkan oleh Nico pagi ini. Nick memang asisten yang sangat bisa diandalkan. Buktinya baru semalam dirinya meminta Nick untuk menyelidiki pria yang bersama Dena, tapi pagi ini dia sudah menerima hasilnya. Apa mas? Tanya Santi yang mendengar gumam Calvin. Karena posisinya mereka berdua masih berada di tempat tidur, bersandar di headboard. Pria yang bersama Dena, jawab Calvin yang membuat Santi mengerjapkan matanya beberapa kali. Mencerna apa yang dikatakan sang suami. Jadi sudah ketemu? Tanya kemudian. Nick baru saja kasih kabar. Jawab Calvin yang membuat perasaan Santi sedikit lega. Mau kemana? Tanya Calvin dengan mencekal tangan Santi saat istrinya hendak turun dari RANCK. Mau cuci muka, lalu mau lihat Andi awak Santi. Di sini dulu. Aku masih pengen PLU kamu sayang, kata Santi. Kepalaku rasanya pusing. Keluh Calvin dengan tangan, memegang kepalanya sendiri. Mendengar perkataan sang suami membuat Santi mengurungkan niatnya. Wanita itu kembali duduk sehingga membuat Calvin langsung merebahkan kepalanya di pangkuan sang istri. Calvin tidak sedang berbohong, karena kepala pria itu rasanya benar-benar berdenyut. Santi pun mulai menggerakkan jarinya di atas kepala Calvin. Wanita itu memijitnya pelan namun sedikit dengan sedikit memberi penekanan untuk mengurangi rasa pusing di kepala sang suami. Mengurusi masalah pekerjaan saja sudah membuat Calvin harus berpikir dengan keras. Apalagi ditambah dengan masalah Dena. Jadi wajar jika kepala pria itu pusing karena banyak hal yang harus dia pikirkan. Sudah sayang, terima kasih, kata Calvin dengan menyentuh tangan Santi agar menghentikan gerakan tangannya. Mau aku bikinin sesuatu atau ambilin obat agar kepala kamu enakan, tawar Santi. Gak usah sayang, tolak Calvin. Boleh minta PLUK aja, tanyanya dengan tatapan penuh harap. Iya, tapi aku hubungi Emma bentar ya, jawab Santi. Biar dia urus Andi dulu. Sambungnya lagi memberitahu tujuan dirinya mengunjungi sang pengawal pribadi. Calvin menganggukkan kepalanya. Dia juga tak ingin jika putranya malah jadi tantu menantinya. Santi sama Calvin belum turun, tanya Mama Lira saat baru sampai di ruang makan. Anggota keluarganya ternyata tidak dalam formasi yang lengkap. Karena putra dan menantu pertamanya tak terlihat batang hidungnya di sana. Tak biasanya begini, karena Santi adalah wanita di keluarga Andero yang paling sigap menyiapkan makanan untuk keluarga. Belum, Mam, jawab Daniel. Semuanya berwajah sedikit pucat dengan mata sebab dan kantung mata yang terlihat jelas. Karena masalah Dena ini membuat mereka tak bisa tidur dengan tenang. Bahkan Dena dan Mama Lira hampir tak tidur semalam dan hanya menangis. Menangisi apa yang terjadi pada keluarga mereka. Emma panggil Mama Lira saat melihat bodyguard pribadi menentunya berjalan ke arah teras belakang berjalan dengan Andi. Untung saja bocah kecil itu tak rewel dan tak ribut mencari sang bunda. Seolah dia mengerti tentang adanya masalah yang terjadi pada keluarganya. Iya Nyonya Besar, sahut Emma dengan menunduk hormat. Santi di mana? Tanya Mama Lira. Nyonya muda masih di kamar bersama tuan muda Nyonya, jawab Emma. Tadi Nyonya muda menghubungi saya untuk membantu mengurus tuan muda Andi terlebih dahulu. Karena masih menemani tuan muda yang sakit kepala. Kata Emma memberitahu apa yang tadi Santi katakan padanya. Calvin sakit, tanya Mama Lira memastikan. Tadi Nyonya muda hanya berkata seperti itu pada saya Nyonya. Jawab Emma yang tak berani mengiyakan atau berkata tidak karena dia juga tak tahu dengan pasti. Terima kasih Emma, ucap Mama Lira. Begitu Ma pergi bersama Andi, Mama Lira langsung memanggil salah satu ART-nya. Bi, tolong buatkan bubur untuk Tuan Calvin,
pinta Mama Lira. Baik, Nyonya, jawabnya. Sarapan dulu, Mam, kata Papa Delro dengan menyentuh tangan Mama Lira yang terlihat gelisah. Calvin sakit apa? Kata Mama Lira menatap sang suami. Iya, Papa juga dengar tadi, tapi Mama sarapan dulu, sahut Papa Delro. Nanti habis sarapan, kita ke kamar Calvin untuk melihat keadaannya, sambungnya lagi. Calvin itu anak Papa Delro dan Mama Lira yang paling jarang sekali sakit. Kalau tubuhnya tidak benar-benar drop, maka pria itu tak akan berhenti dari segala aktivitasnya. Makanya mendengar Calvin sakit membuat Mama Lira begitu sangat khawatir. Sedangkan yang mereka bicarakan saat ini sedang tidur terlelap dalam dekapan sang istri. Kepalanya diletakkan di dada sang istri yang merupakan tempat favoritnya dan tangannya memeluk erat tubuh Santi seolah tak ingin ditinggalkan oleh istrinya. Mata Santi lama-kelamaan pun akhirnya ikut terpejam. Melihat Calvin yang sudah tidur membuat matanya ikut mengantuk. Mendengar pintu kamar yang diketuk berulang kali membuat mata Santi yang semula terpejam menjadi terbuka. Menyesuaikan matanya dengan cahaya matahari yang tampak menerobos masuk melalui celah gorden, arah balkon yang semalam tak tertutup dengan sempurna. Santi pun mengalihkan pandangannya ke arah jam yang ada di dinding kamar untuk melihat pukul berapa saat ini. Sudah siang ternyata, gumam Santi. Pintu kamar kembali diketuk sehingga membuat Santi perlahan melepaskan tangan sang suami dari pinggangnya. Santi memilih untuk mencuci mukanya terlebih dahulu sebelum membuka pintu. Ceklek. Mama, Papa, kalian. Kata Santi kaget melihat semuanya berkumpul di dengan kamar. Katanya Calvin sakit, Santi. Tanya Mama Lira langsung. Kepalanya pusing katanya, Mam. Jawab Santi memberitahu apa yang dirasakan suaminya. Sekarang dia di mana? Tanya Mama Lira yang tak melihat Calvin ataupun mendengar suaranya. Masih tidur, Mam. Jawab Santi. Mama tahu Andi di mana? Kata Santi menanyakan putranya yang sejak semalam tak bersama dirinya. Karena Andi pun sudah memiliki kamar sendiri di sini. Ada sama Emma di bawah. Sawab Mama Lira. Kamu dan Calvin belum sarapan kan? Tanya Mama Lira. Karena hari sudah menjelang siang. Belum, Mam. Soalnya Mas Calvin sejak tadi nggak mau ditinggal. Jawab Santi. Papa sudah hubungi dokter buat datang untuk memeriksa Calvin. Mungkin sebentar lagi datang. Selah Papa Delro. Kamu bersih-bersih aja dulu Santi. Nanti biar Mama minta ART untuk antar sarapan buat kamu dan Calvin. Kata Mama Lira. Kalau untuk Andi, kamu nggak usah khawatir. Biar kami yang jaga selama kamu ngurusin Calvin. Sambungnya lagi. Terima kasih ya, Mam. Maaf, kamu malah jadi ngerepotin. Ucap Santi yang merasa tak enak sendiri. Gak apa-apa, kami tak keberatan. Justru merasa senang bisa jagain dan main sama Andi. Sahut Mama Lira. Tak lama setelah itu dokter pun datang dan dari hasil pemeriksaannya dia mengatakan jika Calvin terlalu banyak pikiran sehingga dia sedikit stres dan membuat kepalanya menjadi pusing. Perkataan dokter tersebut sontak saja langsung membuat Dena merasa bersalah. Dia merasa jika kakaknya seperti ini karena memikirkan semua yang menimpa dirinya. Setelah sehari beristirahat dengan ditemani sang istri, juga kadang bersama putranya ditambah sudah meminum obat serta vitamin yang diberikan dokter. Keadaan Calvin sudah cukup membaik saat ini. Hanya sesekali kepalanya terasa berdenyut dengan tiba-tiba. Edward Fernando, kata Calvin saat semua anggota keluarga berkumpul di ruang keluarga sesuai makan malam. Hah? Beo semuanya yang masih belum akan arah pembicaraan Calvin saat ini. Kok tiba-tiba nyebut nama seseorang? Ayah dari janin yang dikandung oleh Dena, Edward Fernando. Tutur Calvin memperjelas perkataannya.
Semua saling pandang penuh tanya sampai akhirnya Papa Delro membuka suaranya. Dari mana kamu tahu, Calvin? Apa kamu yakin? Tanyanya beruntun pada putra sulungnya. Nick yang menyelidikinya, Pak. Jawab Calvin. Dan sudah valid dari bukti CCTV di klub milik Andi yang didatangi Dena waktu kejadian, sambungnya. Papa Delro hanya mengangguk mendengar perkataan Calvin. Harusnya dia sudah bisa menebak. Tak mungkin anaknya itu akan menuduh tanpa adanya sebuah bukti. Kamu kenal sama Edward, nah? Tanya Papa Delro yang beralih menatap ke arah sang putri. Aku nggak tahu, Pak. Dengar namanya aja baru ini. Jawab Dena dengan sejujurnya. Terus bagaimana, Pak? Kalau dia nggak mau tanggung jawab gimana? Tanya Mama Lira dengan pikiran negatif yang menyelimuti dirinya. Karena banyak kasus wanita hamil, tapi yang si pria tak mau mengakuinya dan malah mangkir dari tanggung jawab. Apalagi dalam kasus Dena ini, mereka berdua tak saling kenal sebelumnya. Kalau dia nggak mau tanggung jawab, maka aku yang akan membuatnya bertanggung jawab, sahut Calvin dengan tangan yang terkepal serta rahang yang mengeras. Calvin langsung mengambil ponselnya dan menghubungi sang asisten. Hubungi Edward Fernando. Katakan jika saya ingin bertemu sesegera mungkin, kata Calvin pada Nick yang di seberang sana. Calvin pun langsung memutuskan sambungannya secara sepihak tanpa mendengar jawabannya terlebih dahulu, membuat Nick mendengus kesal. Asisten Hans yang sedang berada di kediaman utama Fernando untuk meminta tanda tangan dari atasannya tiba-tiba dikagetkan dengan bunyi nyaring ponselnya dari nomor yang tak dikenal pula. 1, 2 hingga 3 kali Hans mengabaikan panggilan telepon tersebut, hingga membuatnya mendapatkan tatapan tajam dari Edward akibat suara berisik yang ditimbulkan dari benda pintarnya itu. Angkat Hans, perintah Edward dengan tatapan tajam mengarah ke Hans. Bikin kepala saya jadi tambah pusing saja, sambungnya lagi dengan menggerutu. Maaf Tuan, soalnya ini dari nomor yang tidak dikenal. Jawab Hans yang sudah bergidik ngeri dengan tatapan mata tajam Calvin yang seolah hendak mengulitinya hidup-hidup. Angkat, maka kamu akan tahu siapa yang menghubungimu. Perintah Edward lagi. Hans langsung mengangkat telepon tersebut ketika kembali lagi berdering. Betapa terkejutnya saat dia mendengar bahwa orang yang menghubunginya adalah asisten presidensial dari perusahaan Andero. Hans sempat bertanya-tanya dalam hati, ada apa gerangan sampai seorang Nick menghubunginya? Padahal perusahaan mereka sama sekali tak ada hubungan kerjasama atau semacamnya. Mereka juga tak sedekat itu hingga seorang Nick menghubunginya dan mengajaknya juga Edward bertemu. Siapa Hans? Tanya Edward begitu melihat raut wajah yang tak biasa pada asistennya. Ini Tuan Nico, asisten presidensial Andero Group, menyampaikan pesan dari Tuan Muda Calvin Andero bahwa beliau meminta bertemu dengan Anda, Tuan. Jawab Hans. Agak ragu sebenarnya, karena perusahaan mereka tak ada hubungan kerjasama ataupun bersinggungan satu sama lain selama ini. Ada apa gerangan yang membuat pemimpin perusahaan nomor 1 itu ingin bertemu dengan tuannya? Ada urusan apa ini? Tak mungkin kan jika mengajak bertemu namun tak punya maksud dan tujuan. Waktu mereka tak seluang itu untuk sekedar berbasa-basi. Untuk apa Hans? Bukannya kita tak ada urusan dengan mereka? Kata Edward yang juga bingung sama seperti Hans. Saya juga kurang tahu Tuan. Jawab Hans apa adanya. Kapan mereka mengajak untuk bertemu? Tanya Edward lagi. Besok Tuan. Jawab Hans. Besok setelah jam makan siang, mereka akan menemui Anda di perusahaan. Sambung Hans menyampaikan apa yang dikatakan oleh asisten Nick. Baiklah, besok saya akan menemui mereka di perusahaan, sahut Edward. Apa Anda serius Tuan? Tanya Hans memastikan. Anda kan masih... Saya tidak apa-apa Hans.
Jika siang hari MUL dan MUNTah, saya juga sudah berkurang. Tidak seburuk saat pagi hari, kata Edward memotong perkataan Hans. Calvin dan Nico juga Daniel pergi ke luar negeri untuk menemui Edward seperti apa yang telah disampaikan asistennya itu kemarin. Kami mau bertemu dengan Tuan Edward Fernando, kata Nick ketika sampai di meja resepsionis. Ada di lantai berapa? Tanya Nick pada salah satu staf resepsionis yang bertugas. Maaf, apa tuan-tuan sudah membuat janji sebelumnya? Tanyanya dengan begitu sopan terhadap tamu yang datang. Sudah, dan katakan jika Tuan Muda Andero ingin bertemu, jawab Nico. Sang resepsionis pun langsung menghubungi Hans dan mengatakan akan kedatangan Calvin beserta rombongan. Tentu saja ketiganya dipersilahkan untuk naik ke lantai di mana ruang CEO perusahaan itu berada. Ceklek. Puh. Tanpa basa-basi, Calvin langsung memukul wajah Edward saat minta ruangan sudah dibuka dan menampilkan Edward yang berdiri tak jauh dari sana. Tuan, seru Hans dan Nick, karena kaget akan apa yang dilakukan Calvin. Sebuah serangan yang tiba-tiba yang tak dapat dielakkan oleh Edward. Hans langsung berlari, menolong tuannya yang kini sudah jatuh di lantai. Edward yang sebelumnya tidak siap bahkan tidak menyangka akan apa yang dilakukan Calvin padanya, hingga membuatnya kaget dan jatuh di lantai dengan luka leebemen di wajahnya. Ada apa ini tuan? Tanya Edward yang masih berusaha sopan pada Calvin, yang melihatnya dengan tatapan tajam seolah ingin membisinya saat itu juga. Calvin tak ingin banyak bicara. Pria itu cukup melemparkan bukti yang dia miliki pada Edward. Dia Dena, adik bungsu saya, kata Calvin begitu Edward melihat video dan CCTV yang dia tampilkan di layar iPad yang telah diberikan padanya. Di dalam wajah Edward tersimpan keterkejutan yang terlihat begitu sangat ketara. Pantas saja selama ini pencariannya sama sekali tak membuahkan hasil. Karena ternyata gadis yang telah TDUR dengannya adalah putri bungsu dari keluarga ternama, yang namanya begitu dikenal serta selalu diperhitungkan di dunia bisnis. Dan kamu harus bertanggung jawab akan apa yang telah kamu lakukan, BXXAN. Umpat Daniel yang sudah melayangkan bogem mentahnya pada Edward. Seperti sang kakak, Daniel juga rasanya ingin sekali membisi pria di depannya ini kalau saja tak mengingat jika ada JANIN yang sangat membutuhkan pria itu ke depannya. Edward berdiri dibantu oleh Hans setelah terjatuh di lantai akibat pegelan di perutnya dari Daniel. Gara-gara kamu, adik saya jadi mengandung, seru Daniel. SLAN umpatnya.